Kamu pasti udah lihat video viral ini kan? Seorang ketua RT Gen Z, Sahdan Arya Maulana, baru 19 tahun di Rawabadak Selatan, Kota Jakarta Utara, langsung turun perbaiki jalan lingkungan RT-nya tanpa bantuan pemerintah. Dengan patungan warga dan alokasi operasional RT, mereka cor jalan sepanjang sekitar 100 meter dengan biaya sekitar 20 juta. Dan semua itu jadi nyata dalam hanya 2 hari kerja. Yang bikin viral apa? Bukan cuma hitung-hitungan teknisnya, tapi semangat provokatif sang sahabat muda ini. Nggak sekedar omongan, tapi langsung bekerja. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Yuk kita ulas lebih dalam siapa Sahdan Arya itu sebenarnya, dan bagaimana proses mereka bangun jalan, dan juga apa arti bagi generasi muda dan warga Jakarta pada umumnya. Welcome back to my YouTube channel Habib Zainal. Tetap edukasi, bukan komedi. Boom. Edukasi bukan komedi. Bu. Seorang pemuda berusia 19 tahun yang jadi ketua RT dan sekarang viral karena aksi nyata memperbaiki jalan rusak di lingkungan tempat tinggalnya. Inilah kisah nyata Sahdan Arya Maulana, mahasiswa Teknik Industri Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang sejak 2025 dipercaya menjadi Ketua RT 07 dan RW 08 di Rawabadak Selatan, Kota Jakarta Utara. Usianya yang masih sangat muda bukan penghalang baginya untuk memimpin dan memberi perubahan positif. Bahkan Sahdan tak sendirian. Ia membentuk kepengurusan RT yang juga diisi oleh teman-teman seumurannya, seperti Famas Wahyurianto sebagai sekretaris dan Rizky Saputra sebagai bendahara. Mereka membentuk semacam RT Gen Z yang punya semangat dan cara kerja berbeda dibanding RT-RT pada umumnya. Jadi, siapa sih sebenarnya RT Gen Z ini? Mereka adalah representasi anak muda yang peduli lingkungan, berani ambil peran dan menggabungkan teknologi serta komunikasi modern dalam menjalankan tugasnya. Sahdan sendiri terpilih secara demokratis dengan dukungan mayoritas warga. Bukti bahwa warga percaya dan berharap pada pemimpin muda ini untuk membawa perubahan. Nah, masalah besar yang mereka hadapi adalah kondisi jalan di lingkungan mereka yang sangat rusak, bahkan sampai menyebabkan insiden truk terguling. Jalan yang berlubang dan bergelombang tersebut bukan hanya menghambat aktivitas warga, tapi juga membahayakan keselamatan. Biasanya perbaikan seperti ini akan menunggu bantuan pemerintah yang kadang bisa memakan waktu lama. Namun, Sahdan dan timnya mengambil langkah yang sangat berbeda. Mereka tidak hanya diam dan mengeluh, tapi langsung bergerak. Mereka mengumpulkan dana dari iuran rutin warga sebesar 10.000 per rumah, dan itu juga per bulan, serta mengalokasikan dana operasional RT yang biasanya digunakan untuk administrasi. Dana ini ditambahkan dengan patungan dari warga peduli sehingga total yang berhasil dikumpulkan sekitar 20 juta. Dengan dana tersebut mereka mengambil material, menyewa tukang, dan melakukan pengecoran jalan sepanjang kurang lebih 100 meter. Hebatnya, proses pengerjaan ini selesai dalam waktu hanya 2 hari saja. Kecepatan dan efektivitas kerja mereka ini menjadi sorotan dan memicu viralnya kisah RT Gen Z ini di berbagai media sosial dan media nasional. Selain itu, Sahdan dan timnya sangat menjaga komunikasi yang transparan dengan warga. Mereka secara rutin memberikan update progres kerja melalui grup WhatsApp RT dan mengadakan pertemuan langsung untuk melibatkan warga. Ini membuat warga merasa dihargai dan percaya penuh pada kepengurusan muda ini.
Tindakan nyata ini membawa arti yang sangat penting, bukan hanya bagi mereka sebagai generasi muda, tapi juga bagi warga Jakarta dan masyarakat luas. Bagi Gen Z sendiri, Syahdan dan timnya mematahkan stigma negatif, bahkan anak muda hanya sekedar bahan dan tidak peduli. Mereka membuktikan bahwa generasi muda bisa menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, kreatif, dan solutif. Ini membuka peluang dan inspirasi bagi anak muda lain untuk turut aktif dalam pembangunan dan kepemimpinan di lingkungan mereka. Sementara itu, bagi warga Jakarta, fenomena ini menjadi contoh bahwa perubahan dan perbaikan lingkungan tidak harus selalu bergantung pada pemerintah. Warga bisa berperan aktif secara mandiri dengan semangat gotong royong. Model kepemimpinan yang transparan dan komunikatif yang dijalankan RT Gen Z ini juga menjadi kunci meningkatkan kepercayaan dan partisipasi warga dalam program pembangunan dan sosial. Selain memperbaiki jalan, Syahdan dan timnya juga menjalankan berbagai program sosial lain, seperti memberikan santunan kepada warga yang sakit atau meninggal, menyediakan paket sembako, dan bahkan merencanakan pemasangan CCTV untuk keamanan lingkungan. Semua dana diatur secara transparan dan dialokasikan untuk warga tanpa mengambil keuntungan pribadi. Respon warga terhadap kepemimpinan ini sangat positif. Banyak warga yang awalnya ragu, kini berubah menjadi mendukung dan aktif terlibat. Bahkan warga RT lain dan ketua RT senior pun mengakui efektivitasnya dan semangat dari RT Gen Z ini. Dari kisah ini kita belajar banyak hal. Yang pertama, kepemimpinan itu tidak harus menunggu tua. Anak muda pun bisa. Kedua, perubahan itu bisa dimulai dari lingkungan terkecil dengan semangat gotong royong dan kerja nyata. Yang ketiga, komunikasi yang terbuka dan transparan dapat membangun kepercayaan dan dukungan warga. Jadi, fenomena RT Gen Z yang viral bukan hanya soal membangun jalan. Ini adalah simbol bagaimana generasi muda mengambil peran sebagai agen perubahan sosial yang nyata di tengah masyarakat modern. Mereka mengajak kita semua untuk percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil, dari niat yang tulus, dan dari keberanian untuk bertindak. Jadi kisah Syahdan Arya Maulana dan tim RT Gen Z ini membuktikan satu hal yang penting. Usia muda bukan penghalang untuk membawa perubahan yang nyata di lingkungan kita. Dengan semangat gotong royong, kreativitas, dan aksi nyata, anak muda bisa jadi pemimpin yang membawa manfaat langsung bagi masyarakat. Semoga cerita ini bisa jadi inspirasi buat kamu, generasi muda dan juga warga lainnya, untuk lebih aktif, peduli, dan proaktif dalam membangun lingkungan masing-masing. Kalau kamu suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita inspiratif lainnya. Tulis juga di kolom komentar pendapatmu tentang peran generasi muda dalam perubahan sosial. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya.